Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, pemirsa Roja TV dan pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Kembali kita melanjutkan pembahasan dari kitab Syarah Umdatul Fiqh yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibrin, masuk pada bagian akhir dari hal-hal yang kontemporer dalam bab riba. Di sana Syarih berkata, setelah beliau menjelaskan sebelumnya terakhir membahas tentang multi level marketing karena bagian dari kasus kontemporer dalam masalah riba, sekarang beliau lanjutkan dengan perkataannya, wa hunaka suwarun ukhra katsira, hunaka suwarun ukhra katsiratun, dan di sana ada lagi banyak bentuk-bentuk riba yang kontemporer. Karena itu jangankan di masa kita, di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja keterbatasan harta, keterbatasan bentuk bisnis ekonomi dan bisnis dan keuangan, itu saja Umar bin Khattab pernah mengatakan, andai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum wafat menjelaskan dengan rinci permasalahan riba. Rasulullah menjelaskan tapi tidak setiap kasus per kasus dengan secara rinci. Maka Umar mengatakan, kami mengharamkan 9 10 dari transaksi khawatir mengandung unsur riba. Itu kalau Umar saja mengatakan khawatir, berarti dia tidak bisa memastikan ini riba. Dan di waktu itu sudah mulai banyak. Ya, apalagi zaman sekarang. Dengan perkembangan teknologi, perkembangan teknologi informatika dan seterusnya, maka ikut berkembang bisnis dan keuangan, transaksi keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Maka banyak. Sebahagian kata syarih, ba'duha sabaqa fi babil bay' wa ba'duha ya'ti fi babil qard wa babis salam wa babi ahkamid dain wa babil hiwalati wa dhamani wa ghairiha insyaallah ta'ala. Sebagian dari permasalahan kontemporer dalam masalah riba ini, sebagian sudah dijelaskan di bab jual beli awal sekali. Sebagiannya nanti akan dijelaskan pada bab al-qard, akad hutang, pinjam uang. Wababis salab pada bab salam, pada bab jual beli salab. Wabab ahkamid dain dan pada bab hukum hutang. Beda dengan pinjam uang dengan dain. Setiap qard namanya dain, tapi setiap dain bukan qard. Karena kalau qard meminjam sesuatu dikembalikan yang serupa. Pinjam emas kilo dikembalikan emas kilo lagi. Pinjam rupiah 100 juta dikembalikan rupiah 100 juta lagi. Itu qard namanya. Kalau yang dain bisa jadi muncul hutang bukan karena pinjam, tapi karena beli barang tidak tunai. Beli barang tidak tunai. Ya, atau sewa dibayar di belakangan. Jadi muncul dain atau hutang. Nanti di sana juga akan ada penjelasan tentang beberapa hal yang masuk bagian kontemporer dalam masalah riba. Wa babil hiwalati wa dhaman, dan pada bab hiwalah, pengalihan hak. Ya. Atau hiwalatud dain, pengalihan hutang piutang. Kalau di bahasa Melayunya namanya anjak piutang. Ya. Wadhaman dan bab jaminan, nanti akan ada permasalahan riba dalam masalah jaminan seperti apa. Wa ghairiha dan lainnya lagi. Insyaallah ta'ala. Minha, di antara bentuk riba itu adalah ma yu'khadhu min fawaid au ujra
زائدة على التكاليف الفعلية عند إصدار خطاب الضمان أو الاعتماد المستندي. Di antara bentuk riba kontemporer adalah sesuatu yang diambil sebagai imbalan fee tambahan atas biaya biaya administrasi real ketika menerbitkan bank garansi atau menerbitkan letter of credit. Bank garansi itu surat penjaminan dari bank bahwa Anda akan dibayarkan oleh bank sebesar uang sekian. Umpamanya Anda untuk mengerjakan proyek atau untuk membeli ikut lelang atau ikut tender, ya, karena nggak setor uang. Karena dalam akad tender dan lelang itu, ketika Anda menang, otomatis Anda statusnya pembeli barang atau sebagai soalnya pembuat barang. Kalau Anda tidak setor uang, nanti ditunjuk Anda yang menang. Lalu Anda mengatakan, saya rencananya mau ikut aja, kalau menang nanti saya cari uang lagi. Berarti mungkin gagal nanti dia melakukan proyek atau mensuplai barang tadi. Tentu pihak yang membuat tender dan lelang dirugikan. Itu kan pakai biaya tidak gampang. Ya. Maka untuk bisa ikut tender dan lelang tadi, Anda selain mengajukan proposal, kemudian angka dan nilainya, ajukan surat bank garansi, jaminan dari bank bahwa fungsinya apa ketika tadi Anda memanyawan prestasi, tidak mampu menyediakan barang dan seterusnya, atau ketika menang kemudian Anda menghilang, ya, maka dalam kata si penjual, pembeli barang dan jasa dari pihak yang menang tender, bagi dia nggak ada masalah, kamu nggak jadi, tapi dia cairkan bank garansi ini dapat uangnya dari Anda. Ya, itu namanya bank garansi. Awil i'timadul mustanadi, yaitu menerbitkan surat letter of credit. Letter of credit hampir sama. Anda beli, kalau tadi untuk tender, kalau ini Anda kalau beli barang dari luar negeri, impor. Anda beli barang ke luar negeri, kalau Anda kirim uang, Anda kan nggak tahu perusahaan penjual itu jujur apa tidak, amanah apa tidak. Anda udah kirim uang, nanti barang nggak nyampe-nyampe. Perusahaan di luar negeri juga nggak mau kirim barang ke Anda kalau Anda nggak kirim uang ke mereka. Berarti dibutuhkan pihak ketiga sebagai penjamin. Bila salah satu pihak berprestasi, maka kemudian dana tidak dicairkan untuk kepentingan pihak lawan transaksi. Umpamanya Anda beli kurma cuak dari Arab Saudi sekian, umpamanya sebanyak 30 ton. Enggak, satu kontainer 30 ton. Itu kontainer. Ya. Pengusaha Arab Saudi dia nggak tahu Anda. Nggak kenal Anda, apakah Anda punya uang atau tidak. Nilainya umpamanya tadi sekitar 10 miliar. Anda datang ke bank untuk membuatkan LC impor barang. Apa itu LC impor barang? Bahwa di sana ada penjaminan bahwa ketika barang sampai di pelabuhan di Indonesia, umpamanya Anda di Jakarta, masuk di Tanjung Priuk, maka pihak bank bukan sekedar membayarkan, dia cek barang, spesifikasi barang dengan surat tadi surat transaksi impor tadi. Biasanya mereka bill, ada suratnya itu, dia cocokin dengan yang pernah diminta oleh si nasabahnya Anda. Datang ke bank syariah X, Anda katakan saya beli ajwa sebanyak 10 ton dan nilai 10 miliar rupiah, tolong buatkan SKB dan surat
apa namanya, letter of credit untuk impor tadi. Dia buatkan surat tadi, ya. Kemudian ketika barang sampai, dia cek bila sesuai dengan spek, maka dia mencairkan dana 10 miliar kepada bank di Arab Saudi. Enggak, umpamanya Arab Saudinya Bank Ar-Rajihi. Si penjual bisa mencairkan di Bank Arab Saudi bila barang datangnya sampai sesuai dengan spek. Bila keadaannya rusak, kondisinya rusak, tentu tidak. Ya. Lalu status Anda nanti bayar ke bank. Berarti di sini kan ada penjaminan. Dia menjamin, teman ada kerja kalau di sini. Kalau di bank garansi nggak ada kerja. Tidak ada jasa dari pihak bank kecuali sebagai penjamin. Maka terkadang dalam menerbitkan dua surat ini, pertama bank garansi, kemudian letter of credit import, bank tidak boleh mengambil biaya administrasi penerbitan lebih dari biaya real. Kenapa tidak boleh? Karena di dalam akad penjaminan itu nanti status bank dia sebagai pemberi hutang. Dalam kasus tender tadi, Anda wan prestasi, maka bank membayar si perusahaan penyelenggara tender tadi yang butuh dan membeli barang dan jasa tadi, dia akan mencairkan dana 10 miliar tadi ke pihak bank. Bank nanti akan menagihkan ke Anda. Berarti dia sebagai pemberi pinjaman. Maka bila dia mengambil fee lebih daripada biaya administrasi real, namanya biaya administrasi real tadi untuk penerbitan tadi, untuk kertas segala macam, habis 5 juta. Ya. Bila dia tambahkan menjadi 1% umpamanya, 1% dari 10 miliar kan 100 juta kan ya. 1% umpamanya, atau 0,5% berarti 50 juta. Berarti ada selisih 45 juta. Ini imbalan apa? Imbalan fee administrasi. Ya. Tidak dibolehkan karena ada akad pinjaman tadi. Ya, Rasulullah melarang menggabungkan pinjaman dengan akad ijarah, akad ujrah tadi. Maka ini hukumnya adalah haram dan terjadi riba di situ. Ya, banyak para ulama mengatakan, Syekh Abdurrahman Al-Atram, Profesor Dr. Abdurrahman bin Shalih Al-Atram, beliau mengatakan dalam salah satu ceramah daurahnya mengatakan, saya melihat, mencari dan meliti perkataan para ulama mazhab. Dalam banyak hal, banyak kasus, mereka sering berbeda pendapat menyatakan ini riba atau tidak. Tapi dalam masalah kasus ini, ya, menyatakan bahwa mengambil fee yang berlebih dari biaya administrasi dari akad penjaminan, ini saya tidak menemukan perbedaan pendapat sama mereka. Ini menunjukkan bisa dikatakan ijma' dan dinukil oleh banyak para ulama termasuk Imam Nawawi menukil ijma' bila mengambil fee atau ujrah atas akad kafalah atau penjaminan, maka dia menjadi riba. Dan beliau mengatakan ini malah lebih buruk dari riba. Kenapa? Karena bunganya di depan. Riba biasanya bunga di belakang. Kalau ini bunga di depan dalam bentuk fee administrasi melebihi dari biaya real administrasi tadi. Atau isdaril bitaqah tijariyah al bankiyah, atau menerbitkan kartu niaga atau kartu perbankan. Kartu niaga itu namanya kartu diskon. Ini sepertinya sudah pernah dibahas. Kartu diskon, ya, bila diterbitkan dengan biaya administrasi tidak real. Umpamanya harga kartu 10.000, ya, dia buatkan 100.000 biayanya.
Ini termasuk riba, ya, karena mengandung unsur gharar dan riba juga. Baik. Kemudian juga kartu perbankan seperti kartu kredit, ya. Atau inda tasdidil masrif al-muassasah allati asdaratha dainan an amilihim alladhi yahmilu hadhihi al-bitaqa, atau dikenakan biaya tambahan atau fee, ya, ketika bank atau lembaga keuangan menerbitkan hutang atau piutang atas nama nasabahnya yang membawa kartu tadi. Ada biaya penanganan namanya, pokoknya ada biaya dari kartu yang dipakai dalam dibayarkan hutangnya, berarti kartu kredit. Nah, maka ini bagian dari riba juga. Au amman asdara khitab ad-dhaman aw al-i'timad al-mustanadi aw tammat al-hiwalatu li salihihi, atau dia membayarkan berlebih untuk, atau dia minta bayaran berlebih untuk kepentingan orang yang membutuhkan apa tadi, bank garansi, kartu bank garansi dan kartu letter of credit, ya, karena akan untuk kepentingan dia nanti. Wa ma tadfa'u syarikatut ta'min, termasuk juga dalam riba kata para adalah apa yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada nasabah yang terkena mudarat. Dia mendapatkan, nasabah yang ikut membayar premi dan menghadapi risiko yang dipertanggungan, maka dia mendapatkan uang klaim. Ini juga termasuk dalam riba kontemporer. Wa minha, dan termasuk dalam riba kontemporer juga wad'u syartin jazaiyin inda ta'akhuril madini anis sadadi, itu membuat ketentuan adanya penalti ketika pihak yang berhutang terlambat membayar. Ini riba yang luar biasa ini, karena baik dalam fasilitas, baik dalam transaksi individu dengan lembaga, bahkan individu dengan negara. Anda punya hutang, terlambat, ada pertambahan, ini riba. Ya, listrik pasca bayar, terlambat, ada denda, ini namanya riba. Air PDAM, air pump, Anda terlambat membayar, ada persyaratan ketentuan pertambahan, ini denda. Ya, telat membayar iuran pemeliharaan lingkungan, RT RW menerapkan denda juga, ini riba. Telat membayar uang sekolah anak di sekolah swasta, juga ada pertambahan, ini riba. Telat membayar ketika Anda menyewa tenan atau ruko, terlambat membayar tahun-tahun ke depan, maka ada pertambahan atau penalti, ini juga riba. Telat membayar pajak kendaraan, dikenakan pertambahan, juga ini riba. Subhanallah, bahkan sampai dengan transaksi dengan perbankan syariah ada juga. Telat Anda membayar cicilan dari akad murabahah, juga ada namanya gharamatut ta'khir, denda keterlambatan. Walaupun mereka mengatakan ini untuk kepentingan sosial, ya. Kalau kepentingan sosial, biar kami yang memberikannya ke sosial, jangan Anda, wahai bank syariah.
Anda umpamanya menerapkan bila terlambat dari cicilan, ya, kalian bersedekah, bawa bukti sedekahnya harus ke lembaga resmi yang diakui oleh lembaga Kementerian Keuangan dan Hukum Undang-Undangan. Ada kan Basnas, ada lembaga zakat. Buat bukti, ya, umpamanya terlambat bercicilan rumah per bulan 5 juta, dikenakan Anda harus bersedekah kepada lembaga ini umpamanya 1%. Berarti 500.000, betul? Atau 50.000? 50.000. Sedekah ke sana, bawa, Bang, saya sudah bersedekah. Oh ya, sudah selesai. Karena kalau dibayarkan kepada bank, lembaga keuangan syariah tadi, itu kan masuk ke dana, walaupun mereka katakan masuk ke dana tidak non halal, tapi dia kebutuhannya untuk apa? Untuk umpamanya ada musibah, ada bencana, nanti ada pelang bank syariah ini membantu. Itu kan iklan gratis. Kalaulah dia bukan dana ini, ya, mereka akan mengeluarkan biaya khusus. Berarti di sini mereka mendapat manfaat iklan gratis ini, ya, manfaat iklan gratis ini. Jangan katakan ini tidak ada manfaatnya, manfaat dari hutang sehingga tidak riba, bukan. Ya. Dan subhanallah, yang ini bentuk riba, yang ini pada banyak hal ada terlambat kenakan denda yang tadi kita katakan, baik sesama individu sampai dengan RT RW pun ada, ya, dan seterusnya. Wa bai'ud daini lil madini, dan menjual hutang kepada orang yang berhutang. Ini bentuknya zirni azidka, reschedule hutang. Hutang jatuh temponya, kata dia, ya udah saya jual lagi ke kamu, ya, namanya jual beli murabahah, ya, pembayaran dalam 1 tahun belum selesai. Lalu kata pihak yang menjual, ya udah kalau gitu kamu mampu berapa bayar setahun lagi, saya jual lagi ke kamu dengan harga berlebih lagi. Ya, menjual, berarti yang dijualnya bukan rumahnya, karena rumah sudah selesai. Dijualnya apa ini? Hutangnya. Piutangnya dia jual lagi sehingga ada berlebihan. Restrukturisasi hutang kalau di konvensionalnya. Kalau di fikihnya berarti bi'udain alal madin. Ya, hutang dia dijual kepada dia dengan berlebih. Inilah dia dinamakan dalam istilah qalbudain, membalikkan hutang, atau dinamakan juga oleh para ulama dengan riba jahiliyah, anzirni azidka, beri aku masa tangguh, hutang aku tambah. Wa bai'ud dain ala ghairi man huwa alaihi min naqdin muajjalin aw muajjal, menjual hutang kepada orang yang bukan yang berhutang, ya, dia jual dengan pembayaran tunai atau tidak tunai. Ya, seperti umpamanya suatu perusahaan menerbitkan sukuk murabahah, ya, dan seseorang Ahmad namanya Ali megang sukuk murabahah tadi, ya. Pada saat murabahah tadi kan artinya begini, ketika ada suatu perusahaan butuh umpamanya alat kerja, atau ya alat kerja bentuk umpamanya traktor dengan harga 10 miliar, ya, perusahaan tadi tidak mampu bayar cash, maka dia terbitkan sukuk, umpamanya silahkan kalian beli, nanti urunan kalian untuk beli umpamanya per orang umpamanya berapa, 10 juta atau berapa, 100 orang beli, kemudian jual kepada dia dengan harga umpamanya 12 miliar dengan cicil selama sekian oleh perusahaan kontraktor tadi. Berarti pas yang 100 orang ini
memiliki piutang kepada perusahaan itu, ya, ada kesepakatannya dalam atas kertas surat berharga sukuk. Itu diterbitkan oleh namanya securities crowdfunding. Di dalam perusahaan securities crowdfunding yang mereka dapat izin dari OJK dan diawasi oleh OJK itu, mereka sesama mereka bisa menjualkan sukuk ini untuk dicairkan. Ya, mereka dulu ngasih uang anggap per orang 100 juta. Berarti ada 100 orang kan ya, 10 miliar. 100 juta per orang. Maka kemudian kan jadinya berapa tadi? Kan dijual 12 miliar. Berarti jadi uangnya 120 juta. Ya, yang dibayar mencicil. Ketika umpamanya sudah 2 kali cicil, dia jual di umpamanya di perusahaan penyelenggara SCF tadi, ada di situ umpamanya pasar sekunder untuk menjualkan surat berharga tadi. Dia jual dengan harga tunai atau tidak tunai, ini termasuk riba. Kenapa? Karena sekarang dia berbentuk piutang. Nah, kewajiban perusahaan kontraktor tadi membayar kepada pemegang sukuk ini. Kalau dia masih berbentuk barang, belum ditransaksi dengan hutang, dia mau jual bisa. Ya. Itu kan tadi mereka 100 orang mengumpulkan dana 100 miliar untuk membeli sebuah traktor, alat kerja. Ya. Ketika masih berbentuk traktor, dia jual. Sebelum diakadkan dengan lembaga kontraktor yang butuh traktor tadi. Itu masih boleh karena berbentuk barang, masih boleh dijual dengan lebih dan boleh dijual dengan tunai dan tidak tunai. Tapi bila sudah berbentuk piutang, ini hukumnya jual beli piutang, tunai tidak tunai termasuk riba. Ala ma tamma tafsiluhu inda dzikri kulli wahidatin min hadhihi al-mu'amalat fi babiha. Sabar, insyaallah semuanya akan dijelaskan dengan rinci pada bab-bab muamalat ini. Kita lanjutkan hari atau tapi ada banyak. Oh iya banyak. Ada 2 halaman. Ila tayyib. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan serta pelajaran yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan keberkahan untuk kita semuanya, supaya ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk dalam muamalah kita sehari-hari. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya. Silakan, kami berikan kesempatan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dengan siapa ini, di mana? Dari Umu Iqbal di Padang. Umu Iqbal, silakan pertanyaan diajukan. Iya, begini Ustaz, kami ada satu organisasi sosial, yaitu dengan penyelenggaraan jenazah Ustaz. Jadi di sini ada pengumpulan dana sosial untuk perlengkapan jenazah. Jadi dana ini terkumpul dipotong untuk biaya operasional. Nah, di sini yang kami tanyakan, biaya operasional di sini memang termasuk beli minyak ambulan, terus biaya pembelian kafan. Awalnya di sini kami semuanya gratis Ustaz. Jadi setelah berjalannya waktu, mungkin anggota kami melihat bahwasanya ada perlu pengeluaran biaya untuk tenaga-tenaga yang menyelenggarakan Ustaz. Jadi ada akad di awal mengeluarkan dana untuk yang menyelenggarakan, ditentukan itu satu orang 100.000 gitu Ustaz. Nah, jadi bagaimana ya ini Ustaz mengenai uang sosial yang diterima oleh penyelenggara gitu Ustaz, yang awalnya ini relawan gitu Ustaz. Baik Ibu. Ibu.
Ya, kepada para donatur itu dapat dana kan dari donatur ya. ya. Apakah disampaikan bahwa dipotong sekian persen untuk biaya operasional pengelola? Ada Ustaz, dipotong 5% untuk biaya operasional. Ya udah. Kalau dipotong disampaikan tidak masalah. Kalau ada umpamanya biasanya kegiatan sosial seperti itu ada yang volunteer, ada yang memang digaji. Tidak bisa semuanya volunteer. Yang namanya volunteer tentu waktu sisa. Iya. Waktu sisa orang kan nggak bisa kita atur. Kadang pagi hari dia kosong, dia duduk ingin bekerja tanpa dibayar imbalan. Paling mungkin kalau makan siang bareng-bareng dia ikut makan siang bareng-bareng. Tapi tidak ada uang gaji yang dibawa pulang. Ya. Sebentar. Kalau semuanya volunteer, khawatir ada kondisi yang mengharuskan pekerjaan sosial, ada yang wafat 2 atau 3 orang, so mereka masing-masing sibuk, yang volunteer biasa. Jelas? Iya. Ya, maka itu kalau misalnya uang yang diterima yang 100.000 per orang itu kan gimana itu kan? Gak apa-apa itu kan yang diterima oleh penyelenggara? Saya jelaskan dulu Ibu. Ya. Maka kemudian itu yang volunteer. Berarti dibutuhkan memang ada yang tetap. Ya, minimal 1 orang. 1 orang untuk penyelenggaraan jenazah laki-laki, 1 orang penyelenggaraan jenazah wanita. Wanita 2 lah umpamanya, kasihan kalau 1. Ya. 2 digaji tetap. Ada tidak ada dia harus standby di tempat, sesuaikan gaji UMR-nya berapa. UMR umpamanya di Kota Padang adalah 3 juta, gaji 3 juta. Sehingga ini bukan volunteer. Bedanya apa dengan yang tidak digaji tadi? Yang tidak digaji tadi waktu luangnya. Namanya dia punya kebun atau sawah, ya. Alhamdulillah sekarang sudah tinggal menunggu panen. Kan kerjanya santai, paling pagi lihat, tidak ada, daripada dia menong-menong di rumah atau tengah sawah, mending dia ikut di kegiatan sosial tadi, membantu menyelenggarakan jenazah. Karena pahalanya besar dan hikmahnya besar menyelenggarakan jenazah ini, ya akhi. Banyak orang-orang bertaubat ketika melihat kondisi-kondisi jenazah. Ya, sebagian ulama akan mengatakan nasu ala ma'asya alaih. Orang itu ketika wafat itu penjelmaan dari kehidupannya selama hidupnya seperti apa. Kelihatan wajahnya, raut wajahnya, dan kalau dia memandikan kelihatan dia dulu orang terlente, kaya segala macam. Kelihatan sekarang wajahnya menakutkan, mengerikan, berarti ada yang tidak benar. Ya, atau sebaliknya. Ada yang orang kita hidupnya adalah pas-pasan segala macam, tapi ketika saat dia dimandikan, dikafankan, auranya berbeda bagi dia. Itu sangat bagi si penyelenggara jenazah ini sangat berdampak kepada dia dalam amalan kesehariannya, termasuk dari mengingat kematian. Maka beberapa informasi yang saya dapatkan waktu di Kota Riyadh, di sana itu berlomba-lomba orang untuk jadi volunteer di pemandian jenazah. Di volunteer. Ya. Nah itu tadi. Dan masjid di Kota Riyadh itu yang paling ramai sholat 5 waktu di masjid namanya Masjid Jami' Ar-Rajihi di daerah selatan Kota Riyadh. Selatan namanya itu, iya kali selatan kali ya. Ya. Syamal Riyadh. Itu exit 15, enggak tahu saya sekarang. Karena pusat penyelenggaraan jenazah di situ gratis. Umpamanya ada orang yang wafat, tinggal dia hubungin call centernya, nanti mobil jenazah datang, diangkut oleh mobil jenazah, ya tentu dengan minta bukti surat kematiannya dari pihak berwenang, dari dokter, ya dari dokter biasanya dari puskesmas atau rumah sakit, ya atau dokter yang datang menjelaskan surat kematian. Dibawa, kemudian dimandiin,
Kemudian kenapa ramai sholat 5 waktu? Hampir setiap sholat itu ada mensolatkan jenazah. Ya, mensolatkan jenazah seperti kalau kita di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, setiap 5 waktu aja ada aja. Dan mereka buatkan desain bagus. Jadi ruangan imam depan itu, jadi jenazah tidak masuk dari ruangan tengah masjid. Dia parkirannya ada di depan, ya langsung taruh di depan, jenazah di depan. Ketika imam salam, tinggal dibuka tirainya atau bukan hordeng, kayu partisi itu. Pintu partisi dibuka, imam pindah ke tempat situ dan sholat. Kemudian diangkat lagi melalui jalan luar lagi. Jadi tidak terganggu pintu masuk ke dalam masjid. Semuanya peninggalan gratis sampai di makam penuh gratis. Karena di sana pemakaman memang gratis. Ya. Maka suatu hal yang baik seperti yang dibuat oleh teman-teman di Padang tadi, memang kalau di sana memang itu berebut. Itu memandikan jenazah itu berebut. Ya. Jadi kalau di kita mungkin beda kali auranya dan untuk biaya semuanya ditanggung oleh yayasan sosial dari keluarga Rojihi sendiri yang punya bank, yang membangun wakaf masjid juga. Itu mereka tanggung 100%. Kalau di masyarakat kita kesadaran ini mungkin belum muncul tinggi, dan sedangkan biaya lumayan besar juga, apalagi biaya pemakamannya, kuburannya, maka dibutuhkan dana sosial tadi. Silahkan, tapi tentu harus ada wadah resmi di bawah DKM kah, atau yayasan masjid kah, atau yayasan tersendiri kah, dan berizin resmi dari negara, dari Kemenkumham dan selanjutnya kementerian sosial atau apa, diurus semuanya. Kemudian bagi kalau sudah resmi seperti itu, bahkan peraturan pemerintah mewajibkan mereka digaji dengan UMR. Ya, boleh, tidak ada masalah. Dan dari peraturan baik badan sosial, wakaf atau zakat, ya, itu juga ada hak untuk mengelola. Syukran Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya Ustaz kami bacakan pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah yang bertanya. Ustadz, misalnya di rukun tangga atau RT menganggarkan perlombaan dengan cara menarik iuran ke warga sebagai hadiahnya nanti dan pelaksanaannya, ini bagaimana hukumnya Ustadz? Kita sebelah keluarga memberi atau tidak memberi, atau seperti apa sikap Ustadz? Ya. Rasulullah SAW menjelaskan dalam masalah perlombaan, la sabaqa illa fi khufin aw naslin illa fi khufin aw hafirin aw naslin. Tidak boleh memberikan hadiah dalam suatu perlombaan kecuali untuk 3 jenis perlombaan: pacu kuda, pacu unta, dan memanah, dan yang semakna dengannya. Ya, dikatakan para ulama juga bisa dikiaskannya semakna. 3 ketangkasan tadi untuk berjihad fisabilillah, mengembangkan agama Allah. Mengembangkan agama Allah dibutuhkan dengan jihad 3 ketangkasan tadi, juga dengan ilmu syar'i. Maka banyak para ulama, lembaga fatwa mengatakan bisa juga perlombaan dalam menghafal Quran, menghafal hadis, atau cerdas cermat dalam ilmu-ilmu syar'i, pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan ilmu syar'i. Itu dibolehkan membuat perlombaan dan memberikan hadiah. Cuman masalahnya di kebiasaan di negara kita tidak memperhatikan kaidah ini dalam membuat tadi perlombaan. Bahkan perlombaan hanya sekedar sifatnya untuk rame-rame dan untuk hiburan-hiburan, tidak ada manfaatnya untuk dunia dan akhirat mereka. Makan kerupuk umpamanya, ada manfaat dunia akhiratnya? Manfaat di dunia ya, apalagi gorengan minyak banyak. Di akhiratnya Anda tidak akan ditanya oleh Allah berapa kerupuk bisa engkau habiskan dalam 5 detik. Kan tidak ada. Ya,
untuk kesehatan tidak, untuk dunia, untuk akhirat tidak. Maka ini tentu tidak dianjurkan. Tapi kita sebagai warga jangan diam. Karena sudah tahu bahwa ini tidak dianjurkan, disampaikan. Di saya kami mendukung sekali membuat perlombaan untuk menyemangati ya keluarga di lingkungan keluarga sini ya, dan kami bagian dari itu, umpamanya dalam menata kebersihan keluarga atau kesehatan rumah tangga masing-masing atau apa, sehingga umpamanya perlombaan dibuat makanan sehat, lomba menyediakan apa namanya bubur bayi yang sehat segala macam untuk kepentingan dunia yang semakna dengan tadi. Silahkan. Saya kira RT RW juga tidak bakal nolak. Oh enggak, kami sudah wajib berdosa kalau enggak lomba makan kerupuk berdosa. Enggak ada. Ya. Kadang kita menanyakan, ya bagaimana hukum bayarnya? Jangan hukum bayarnya ditanya dulu. Berusaha perbaiki. Kalau tidak mau baru sampaikan. Ya, mohon maaf kenapa kami usulkan seperti itu. Karena dalam agama Islam, oh saya juga Muslim, ya terserah Bapak. Cuman hadisnya ada, perkataan para ulamanya ada, bisa kita baca, ini referensinya. Dan tunjukkan kitab Majmu' Syarhul Muhadzab dalam bab sabaq. Referensi dalam mantap para ulama kita. Wah, itu bagian dari dosa dan rugi dunia akhirat. Baik, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya ingin kurban, namun saya ikutan arisan kurban, terus bayarnya pakai uang dari bank. Mohon penjelasannya Ustadz tentang hal yang saya lakukan ini, apakah dibolehkan atau tidak? Uang dari bank, nggak paham saya. Tahu ini Ustadz mungkin. Ditalangi terlebih dahulu atau gimana? Ya, kurang tahu. Allah. Yang jelas, kaidah yang dalam beribadah sesuai kepada kemampuan. Bukankah Allah telah mengatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kalian, wahai hamba-hambaku, kecuali sesuai dengan kemampuan. Haji yang pahalanya besar. Hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang diterima oleh Allah, haji yang mabrur, tidak ada pahalanya kecuali surga. Sekali berangkat Anda mabrur, dijamin surga oleh Allah. Itu Allah wajibkan, bukan kepada semua orang. Allah Maha tahu tidak semua orang punya kemampuan. Baik kemampuan finansial, kemampuan harta, ataupun kemampuan fisik. Sehingga Allah mengatakan, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban haji bagi manusia kepada Allah, bagi orang yang mampu melakukan perjalanan. Tak punya uang, kurang uang, jangan paksakan pinjam sana, pinjam sini. Ya. Anda paksakan, mati dalam keadaan hutang, orang mati syahid saja dalam keadaan hutang, terus tahan dia untuk masuk ke dalam surga. Ya. Apalagi cuman pahala kurban. Ya. Pahala kurban. Jangan dengan berhutang, apalagi berhutang dengan cara riba. Sesuai Rasulullah mengatakan, idza dakhala al-'ashr wa inda ahadukumul jidah, falam yudahi fala yaqrabanna masjidana. Walaupun hadis ini mutakallam fihi oleh para ulama hadis. Bila masuk 10 awal Zulhijjah dan kalian memiliki kemampuan, ya, dalam riwayat yang lain, wa arada ayyudahi, kalian ingin berkurban. Berarti kapan mulai berkurban? Masuk awal Zulhijjah, lihat kondisi keuangan. Alhamdulillah, sekarang ada kelebihan untuk berkurban. Kurban. Kalau ini mah awal tahun belum. Sekarang bulan Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah. 7 bulan lagi. Sudah nabung, apalagi sudah berhutang cari pinjaman sini untuk nutupin cicilan tadi. Bukan begini beragama kepada Allah. Agama kepada Allah sesuai kemampuan kita. Pada waktunya mampu, lakukan. Pada waktunya tidak mampu,
jangan lakukan. Ya. Minta kepada Allah kemudahan. Betul. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, ana seorang arsitek di sebuah perusahaan dibayar dengan presentasi dari RAB. Yang mau ana tanyakan, adalah terkadang ana tahu ada beberapa proyek yang dimana bos ana memberi uang ke seseorang setelah proyek tersebut gul dan ana menganggapnya riswah. Apakah penghasilan yang ana dapat termasuk pendapatan yang halal atau tidak? Ya. Wallahu a'lam, yang saya pahami pertanyaannya, beliau arsitek bekerja di sebuah perusahaan arsitektur, kemudian dibayar dengan persentase RAB. Tapi bosnya ini ya untuk menggolkan tender menang atau tidaknya, dia memberikan fee yang itu sepertinya riswah. Apakah pekerjaan dia halal? Pekerjaan dia nggak ada hubungan dengan dengan bosnya yang ngasih riswah, kecuali dia yang ditunjuk untuk melakukan perbuatan riswah tadi, maka tidak halal baginya gajinya. Tapi dia kan tidak ada hubungan dengan riswah tadi. Dia kerja membuatkan barang tersebut, membuatkan arsitektur dari gedung permintaan klien tadi. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali. Silakan untuk Anda bertanya via telepon. Kami mohon pertanyaan Anda sesuai dengan pembahasan kali ini, khususnya bab muamalah. Silakan. Halo. 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 Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Bapak di mana? Abu Fikri di Riau. Abu Fikri, dikecilkan dulu, mohon maaf, volume televisinya, atau Bapak mencari tempat yang sedikit hening atau tenang supaya kami bisa mendengar pertanyaan Bapak dengan jelas ya, Pak. Silakan. Sudah? Silakan, Pak. Sudah? Iya. Nah, ini Ana mau nanya masalah ini pinjaman. Ada satu lembaga di sini yang sesuai syar'i, tapi ciri-cirinya itu Ana belum paham, Ustaz. Memang akadnya jual beli katanya, cuman Ana belum ketemu, hanya melalui WhatsApp aja. Ciri-cirinya untuk supaya kita nggak kena riba itu seperti apa, Pak? Anda butuhkan uang, Pak? Ini untuk beli kebun. Anda butuh beli kebun orang? Iya. Nah, kalau Anda beli kebun, sampaikan kepada pihak yang punya uang, mungkin lembaga keuangan, ya, dan seterusnya, yang sesuai syariat. Suruh dia beli kebun itu dulu. Setelah dia beli kebun itu dan diterima kebun oleh dia, surat-suratnya diterimanya, lalu baru dijual kepada Abu Fikri dengan ada pertambahan harga, tentunya dengan cicilan dan dengan tidak ada denda keterlambatan bila Abu Fikri tidak mampu membayar. Kalau separuh dari harga yang dijual itu kita yang bayarin, sisanya itu boleh kita. Anda tidak ada hubungan dengan pemilik kebun. Tidak boleh Anda bayar DP ke pemilik kebun, tidak boleh. Langsung saja Anda bilang ke pemilik kebun, saya insya Allah mau beli tapi bukan dari Anda. Loh, terus siapa? Saya nggak punya uang cash. Nanti lembaga keuangan syariah X datang ke bapak yang punya Anda, yang punya kebun, dia beli dari Anda, kemudian baru saya beli dari dia dengan cara mencicil, saya bayar DP 50% umpamanya. Jelas? Loh, nanti kalau ada yang duluan gimana? Ya itu bukan rezeki saya berarti. Karena kalau Anda sudah deal, sudah sepakat jual beli dengan pemilik kebun, tidak bisa Anda datang ke bank atau ke lembaga keuangan syariah lagi, karena itu akan terjadi riba. Berarti kalau ada biaya denda itu berarti salah satu unsur riba ya, Pak? Betul. Kalau memang tidak ada baru itu sesuai syar'i, Pak. Itu dan ada lagi yang lain tidak ada yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau biaya administrasi gimana itu, Pak?
Administrasi apa? Anda kan beli, bukan jasa. Kalau ada biaya administrasinya berarti salah satu unsur riba, Ustaz. Bukan unsur riba, Anda dizolimin. Oh, Anda beli barang, beli sayur kangkung, ada minta biaya administrasi tukang jual sayurnya? ya ada, Ustaz. Enggak ada. Alhamdulillah. Anda beli makan di warung nasi, kata dia administrasinya 5%. Administrasi apaan? Anda belanja. Yang ada administrasi itu jasa, ya. Anda bukan beli jasa, itu ada biaya administrasinya. Jadi kalau mereka minta biaya administrasi berarti kita nggak usah jadi beli, Ustaz, ya. Terserah Anda. Kalau Anda mau dizolimi, nggak ada masalah. Tapi kalau diinkludkannya, harga umpamanya ini kami beli 1 miliar kebun. Kami jual kepada Anda mau cicil berapa? Anda katakan 10 tahun. Kami jual kepada Anda 1,2 miliar umpamanya. Jelas? Ya, kalau Anda tanyakan, itu yang 200 juta apaan aja? Dia bilang ada biaya administrasi, ada biaya survei karyawan dan segala macam. Itu terserah dia lah. Ya, tapi yang jelas Anda beli 1,2 miliar. Sudah tambah. Terima kasih, Ustaz. Yang tidak boleh tadi, kalau dia mengatakan, Pak, saya jual kepada Anda 1,2 miliar, nanti ada tambahan biaya administrasi ya. Itulah ya. Tapi siapa Anda belanja ke dia. Tapi kalau dia menghitung, cara dia menghitung, menetapkan harga, itu terserah dia. Mau dimasukinnya di situ biaya operasional, administrasi, biaya karyawan, biaya lampu listrik, gedungnya, dan segala macam. Sampai biaya orang-orang yang bersih-bersih. Kan itu kan jadi biaya, perhitungan biaya. Dia ya terserah dia. Dia masukkan keuntungan atau profit atau laba, terserah dia. Yang penting harganya berapa, sekian. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, mohon maaf, lebih bisa suaranya diangkat sedikit biar kita jelas mendengarkan pertanyaan Pak. Ya, dengan Waalaikumsalam. Ustaz. Dengar Ustaz? Dengar. Dengan Bapak siapa, di mana ini? Falah di Serang, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Ini terkait dengan koperasi. Kebetulan saya salah satu pegawai yang mungkin rasanya pegawai negeri lah. Sepertinya itu kita pas masuk itu udah langsung jadi anggota koperasi. Nah, setelah itu ada mungkin selesai 1 tahun anggaran, ada mungkin semacam bagi hasil ya. Nah, itu kami diberikan kayak semacam sembako lah, kayak minyak, mentega, gula, teh, kopi. Nah, itu hukumnya gimana ya Ustadz ya? Saya belum berani mau menggunakannya gitu kan. Selanjutnya, yang kedua kalau sebentar, koperasi Anda ini bergerak di bidang apa? Jual beli barang jasa atau pinjam-minjam uang? Saya kurang tahu Ustadz, sehingga kan di pemerintahan Ustadz gitu ya. Sebentar, Anda karyawan, ada koperasi karyawan kan ya? Iya Ustadz. Ya, koperasi karyawan itu bergerak di bidang apa? Dipotongkan gaji Anda sekian persen, berarti kan uang terkumpul. Dipinjamkan kepada karyawan yang lain atau diputar dalam bentuk usaha? Dalam bentuk usaha Ustadz. Usahanya apa? Nah ini Ustadz, saya kurang tahu Ustadz. Anda sebagai pemilik usaha nggak tahu. Anda kan dipotong modal untuk usaha tadi, berarti kan Anda pemilik usaha, nggak ada masalah. Selagi usahanya halal, ya berbeda kalau pinjam-minjam tadi. Kalau koperasi simpan pinjam, itu umumnya si yang minjam membayar berlebih. Itu namanya riba. Tapi kalau koperasinya bergerak bidang usaha, ya sama dengan Anda punya saham di sebuah usaha. Kalau usahanya ada yang haramnya, ada ribanya, ada ghararnya, berarti haram Anda menempatkan saham, membeli sahamnya, dan haram juga uang pertambahan dari transaksi haram tersebut. Ya Ustaz. Izin
izin Ustaz, kalau berarti kalau terkait ada ribanya misalkan, jadi itu yang saya terima itu barang-barang minyak segala macam itu gimana Ustaz ya? Kalau ada riba ya tidak halal Anda berikan ke fakir miskin semuanya. Cuma sekarang Anda kan nggak tahu. Iya Ustaz. Berapa? Jadi boleh itu Ustaz ya? Maksudnya Penjelasan saya sudah paham tadi Bapak. Katanya- Sekarang apa yang harus Anda lakukan? Anda tanyakan ke koperasi itu. Baik. Anda koperasi simpan pinjam atau koperasi usaha. Mereka katakan koperasi usaha Anda apa? Jual beli sembako. Ya. Ya, alhamdulillah kalau jual beli sembako berarti halal. Ambil sembakonya itu. Iya Ustaz. Baik Ustaz. Ustaz izin kalau waris boleh Ustaz? Apa? cukup satu dulu Pak, kita berikan kesempatan untuk yang lain. Nah, Oh baik. iya besok Bapak Apa, bisa Ustaz? bertanya lagi. Terima Ya. kasih. Jazakallah khairan. Iya. Selanjutnya berikan kesempatan kembali, silakan untuk telepon yang berikutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon maaf, ini mohon maaf sekali. Ya. Dikecilkan dulu volume televisi atau radionya. Kami mendengarkan gangguan suara dari belakang Ibu sehingga tidak bisa mendengarkan Sudah pertanyaan. bisa atau belum? Silakan Ibu, pertanyaan dari siapa, di mana? Dari hamba Allah di Tangerang Selatan. Silakan hamba Allah, pertanyaannya. Pertanyaannya, saya itu suka menggambar ya Ustaz. Lalu saya menggambar pakai pensil digital gitu. Menggambarnya ondel-ondel. Tapi nggak seperti kartun gitu loh Ustaz. Lalu saya bikin untuk tas anak TK gitu. Lalu saya jual, saya sablon gitu ke tukang sablon, lalu saya jual ke marketplace gitu. Untuk anak TK dan juga rencananya mau untuk anak SD. Itu untuk usaha menggambar lalu di-print lalu dijadikan produk tas atau boneka gitu, halal atau haram ya Ustaz ya? Karena ada matanya jadi menyerupai orang tapi masih berbentuk kartun Ustaz. Ibu dikecilkan dulu volume televisinya, silakan. Ya. Berarti dia berbentuk orang kan ya, Iya. tapi berbentuk kartun. Betul. Tapi dia adalah figur kartun. Betul, Ustaz. Ya. Kartun itu sendiri tidak boleh. Iya. Ya, kalau dia itu dengan gambar. Iya. Beda kalau dengan umpamanya Foto. kecanggihan dengan sekarang dengan foto atau real. Ya. Tapi kartun nggak bisa real. Iya. Kartun kan kartun. Animasi namanya Ustaz. Iya. Ya. Bila matanya jelas, berarti itu perbuatan menggambar yang dilarang dalam syariat. Ya. Lebih mukanya jelas, mata, hidung, mulutnya jelas, ya, maka itu termasuk yang dilarang dalam syariat. Sudah paham Ibu? Sudah paham. Iya. Ustaz. Iya. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan untuk teman-teman kita yang bertanya via pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, ana hamba Allah mau bertanya. Bagaimana hukumnya memakan makanan yang halal tercampur dengan yang haram? Apakah ana boleh memakannya? Karena di rumah sering seperti itu Ustaz. Makanan halal itu kecampur sama yang haram. Sedangkan ana belum mampu menafkahi diri sendiri, kadang ana lebih memilih makan nasi sama garam saja. Apakah saya termasuk orang yang zalim? Tanya Zalim ke siapa? ke dirinya sendiri. Makan nasi garam memang zalim. Ya. Yeah. Nabi makan waral hilal lam tuqad narun fi baiti Rasulullah. Aisyah Ummul Mukminin, istri Rasulullah mengkabarkan berlalu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tidak pernah apinya ada di rumah Rasulullah. Rasulullah makan apa yang dikonsumsi Rasulullah, kurma dan air. Tidak zalim. Nasi lebih mending pakai apa namanya, pakai api. Rasulullah nggak pernah nyala api dan nggak ada warung juga masa dahulu.
Kali dia nggak pernah Ummu Aisyah nggak masak, tapi warung ada, itu beda. Iya. Nggak Salim. Berikutnya kami bacakan kembali pertanyaan dari Abu Khadijah di Bogor. Apabila suatu musyarakah atau mudharabah modal awal sekitar 300 juta dengan pembagian investasi alat dan perlengkapan 10 juta, bahan-bahan dan material 10 juta, sewa kedai, perbaikan kedai selama 1 tahun dianggarkan 10 juta. Nisbah bagi hasil adalah 50-50. Beban operasional bulanan 2 juta, biaya material bulanan 1 juta. Omset bulanan 5 juta. Mudharib atau pengelola berhutang ke kedai rata-rata 1,5 juta per bulan. Dan kalau dihitung sudah mencapai 25 juta karena sudah hampir 3 tahun berjalan. Bagaimana cara bagi hasil yang sesuai jika menggunakan akad musyarakah? Syukran, Ustaz. Akad musyarakah berarti masing-masing ikut mengelola dan masing-masing ada modal yang disetorkan dalam bentuk rupiah. Ya, tinggal berapa modalnya, berapa persentase modal. Ya, setelah dipotong biaya operasional masih ada sisa, ditambah potong modal dan biaya operasional ada sisa, itu laba bersih yang dibagi. Bila ada yang berhutang, ya, dia kurangi dari laba tadi untuk bayar hutangnya. Kalau masih ada sisa, berarti dia dapat laba lagi. Kalau dia tidak ada sisa, berarti dia berhutang lagi. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz, kita cukupkan sampai di sini karena terbatasnya waktu. Sebelum kami akhiri, mohon Ustaz berikan ihtitam kepada Ustaz. Wa akhwati fillah, bentuk kasus riba akan muncul terus. Hari ini kita belajar yang tadi kita sebutkan, ada namanya BG, ada namanya kartu kredit, ya, letter of credit, ya, dan macam-macam. Tapi dia akan terus akan ada lagi, tidak akan berhenti sampai dunia ditutup oleh Allah. Ya, syaitan tidak akan biarkan orang hidup nyaman tanpa dosa besar makan riba ini, karena dia berkaitan dengan ekonomi kebutuhan orang keseharian. Buktinya per hari ini saja ada namanya pay letter. Pay letter itu di online itu sama dengan kartu kredit. Ya, maka memahami syariat Allah, kaidah-kaidah riba tadi penting, sehingga Anda bisa mencerna, wah ini sama aja, ininya riba berarti ininya juga riba. Ya, seperti itu. Maka selalulah belajar syariat Allah dan minta taufik dan hidayah kepada Allah untuk mampu melakukannya. Terkadang dia tahu itu riba, tapi karena kebutuhan ekonominya dia atau kebutuhan keuangannya dia lakukan juga. Ini dia tahu ilmunya tapi tidak mendapat taufik untuk mengamalkan dan menghindarinya. Maka selalu minta kepada Allah ilmu dan hidayah taufik, hidayatul dalalati wal irsyad, hidayah ilmu dan hidayatul taufik. Semoga dengan demikian kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dari melakukan dosa besar atas transaksi-transaksi keuangan kita. Semoga bermanfaat. Wallahu li taufiq. Sallallahu alaihi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa sallam.